Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Alhamdulillah hari ini teman-teman bertemu lagi dengan Ustazah Cahya dalam pembelajaran matematika. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran matematika, Ustazah akan bahas dulu berkaitan dengan temanya. Nah, Alhamdulillah kita sudah memasuki subtema ketiga di tema kedua, yaitu energi alternatif. Nah, di sini Allah menjelaskan mengenai energi alternatif di dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-46 yang artinya dialah yang meniupkan angin dalam kurung sebagai pembawa kabar berita gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya hujan dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Nah, di sini arti dari energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi ketergantungan suatu negara kepada negara yang menjadi pemasok sumber energi utama seperti minyak bumi. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk menggantikan penggunaan sumber energi utama seperti bahan bakar minyak yang tidak terbarukan dan mengurangi efek pencemaran lingkungan yang parah saat ini. Nah, di sini kita bisa lihat macam-macam sumber energi alternatif. Yang pertama ada energi biomasa, terdiri dari tanaman hidup pohon mati dan serpihan kayu. Lalu yang kedua ada energi gas alam, merupakan energi yang terbarukan yang harganya lebih terjangkau daripada bahan bakar utama. Lalu yang ketiga ada energi panas bumi, merupakan energi yang melimpah dan terbarukan. Lalu yang selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga air yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Lalu yang selanjutnya ada tenaga angin. Pemanfaatan tenaga angin saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan di banyak negara. Salah satunya adalah negara yang menggunakan pemanfaatan energi angin ini adalah negara Belanda. Lalu yang selanjutnya tenaga matahari digunakan untuk pembangkit listrik, baik itu untuk perseorangan ataupun untuk perusahaan, atau yang kita kenal sebagai pemanfaatan panel surya. Nah, Alhamdulillah Ustazah sudah membahas berkaitan dengan energi alternatif. Nah, untuk pembelajaran matematikanya, Ustazah akan menyampaikan berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Baik, kita lihat bersama-sama. Nah, penambahan pecahan biasa dan campuran. Ustazah akan bagi menjadi dua, ada penambahan dan ada pengurangan. Di sini Ustazah akan menyampaikan dulu berkaitan dengan penambahan. Nah, di sini ada 2 poin. Jika penyebutnya sama dan jika penyebutnya berbeda. Di sini Ustazah akan memberikan contoh bagaimana cara pengerjaan pada penambahan pecahan. Nah, di sini Ustazah mengambil contoh pada pecahan biasa jika penyebutnya sama. Di sini ada contoh soal 10/20 ditambah 12/20. Nah, di sini bentuk penyebutnya sama-sama 20. Berarti jika bentuk penyebutnya sama, maka kita langsung saja menambahkan antara 10 ditambah 12. Jadi hasilnya adalah 22/20. Lalu ada contoh yang kedua. Coba lihat di sini sama-sama penyebutnya adalah 25. 21/25 ditambah 30/25. Jika penyebutnya sama, maka kita langsung menambahkan pembilangnya.
21 ditambah 30 hasilnya adalah 51/25. Mudah bukan? Nah, lalu bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, di sini Ustazah sudah memberikan contoh soalnya. 8/9 ditambah 7/6. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan cara pengkalian silang. Nah, seperti ini. 8 dikali 6 hasilnya 48. 9 dikali 7 hasilnya 63. Lalu penyebutnya kita kalikan 9 kali 6. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Lalu langsung ditambahkan saja 48 ditambah 63 hasilnya adalah 111 dengan berpenyebut 54. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Nah, caranya tadi bagaimana? Baik, Ustazah ulangi lagi. 8 dikali 6 kita kalikan silang. Lalu 9 dikalikan 7. Lalu yang terakhir 9 dikalikan 6. Kita ingin membuat penyebutnya sama. Ustazah akan berikan contoh yang lain. Di sini kita buat pernya dulu. Lalu kita akan kalikan silang. 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Lalu 7 dikali 5 hasilnya adalah 35. Nah, baru yang terakhir kita akan menyamakan penyebutnya. 7 dikalikan 8 hasilnya adalah 56. Jadi teman-teman langsung menambahkan saja. 24 ditambah 35 hasilnya adalah 50. Dengan penyebut 56, lalu hasilnya adalah 59/56. Ini adalah ketika teman-teman ingin menambahkan jika berpenyebutnya berbeda. Bisa diperhatikan kembali ya. Nah, yang tadi itu Ustazah menyampaikan cara penjumlahan pada pecahan biasa. Lalu bagaimana jika penjumlahannya dalam bentuk pecahan campuran? Di sini kalian semua bisa lihat ada dua cara. Nah, Ustazah ingin memakai cara yang pertama terlebih dahulu. Nah, contoh soalnya 3 1/3 ditambah 4 2/3. Nah, kita pisahkan dulu antara bilangan bulatnya dengan pecahannya. Kita beri kurung. Bilangan bulatnya berapa? Yang pertama 3 dan 2. 3 dan 4. Baik, kita pisahkan antara bilangan bulat dan pecahannya. 3 ditambah 4. Lalu kita beri simbol tambah dan kita baru tulis di sini yaitu pecahannya 1/3 ditambah 2/4. Kita tambahkan tadi bilangan bulat dengan bilangan bulat. Hasilnya berapa? 3 tambah 4 yaitu 7. Nah, untuk pecahan yang di samping kita kalikan silang sama caranya seperti tadi. 1 dikalikan 4 hasilnya adalah 4. 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. Dan kita samakan penyebutnya. 3 dikali 4 hasilnya 12. Jadi ketika sudah dijumlahkan seperti ini, 4 ditambah 6/12. Maka kita langsung saja 7. Di atasnya kita jumlahkan 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10. Dan penyebutnya adalah 12. Nah, caranya seperti itu. Mudah bukan? Nah, di sini Ustazah akan memberikan contoh yang lain. Ada bentuk pecahan campuran 4 2/3 ditambah 3 1/4. Kita pisahkan dulu antara bilangan bulatnya 3 dan 4-nya. Seperti ini. Lalu kita tulis pecahannya. Ditambah dalam kurung kita menggunakan tanda kurung 2/3 ditambah 1/4. Caranya sama, kita kalikan silang.
Berarti 2 dikali 4 hasilnya 8, 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Dan kita kalikan penyebut dengan penyebut. 3 dikalikan 4 adalah 12. Jadi kita langsung menjumlahkan saja. Kita turunkan 7 dalam kurung. Di sini 8 ditambah 3 berapa? 11. Dan penyebutnya adalah 12. Seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Nah, tadi Ustazah menggunakan cara yang pertama kita pisahkan antara bilangan bulat dengan pecahannya. Nah, lalu bagaimana jika dengan cara yang kedua? Cara yang kedua, kita rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kita sudah belajar kan bersama-sama bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini contohnya hampir sama seperti yang tadi. Kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. 3 dikalikan 3 hasilnya 9 dan ditambah 1 maka hasilnya 10. Berarti hasilnya adalah 10/3. Lalu kita tambahkan dengan pecahan campuran yang di sampingnya. Caranya sama, kita kalikan 4 dikalikan 4 hasilnya adalah 16, lalu ditambah 2 hasilnya adalah 18/4. Maka sudah seperti ini, kita caranya sama dengan mengkalikan silang. Pembilang di sini kita kalikan penyebut yang di bawah. 10 dikalikan 4 hasilnya 40. Lalu 3 dikalikan 18 hasilnya 54. Dan penyebutnya kita ingin samakan yaitu 3 dikalikan 4 hasilnya adalah 12. Maka langsung dijumlahkan saja. 40 ditambah 54/12. Maka hasilnya adalah 94/12. Nah, karena pecahan campuran, maka kita akan merubah dari pecahan biasa ini menjadi ke dalam pecahan campuran. Nah, kita sudah belajar bukan bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi ke dalam pecahan campuran. Caranya adalah 94 dibagi 12. Ketika 94 dibagi 12, hasilnya kurang lebih adalah 7. Nah, kita buat per di bawahnya. Pernya adalah dengan menggunakan penyebut yang di bawahnya 12. Berarti sisa dari perkalian 12 dikalikan 7, selisihnya hanya 10. Nah, di sini kita sudah menentukan pada pecahan campuran. Nah, lalu kalau teman-teman belum mengerti, Ustazah akan berikan lagi contoh yang kedua. Nah, di sini ada pecahan campuran lagi. Kita rubah lagi ya menjadi ke dalam pecahan biasa. 3 dikalikan 4 hasilnya 12 dan ditambah 1 hasilnya 13. Maka hasilnya adalah 13/3. Lalu ditambah 4/5. Caranya sama, kita rubah menjadi pecahan biasa. 5 dikalikan 5, 25. Lalu ditambah 4, hasilnya 29/5. Nah, di sini caranya hampir sama. Pembilang dikalikan penyebut yang di sampingnya. Dan baru setelah itu kita mengkalikan antara penyebut dengan penyebutnya. Kita coba ya. 13 dikalikan 5 hasilnya adalah 65. 29 dikalikan 3 hasilnya adalah 87. Lalu kita kalikan penyebut dengan penyebutnya yaitu 3 dikali 5 hasilnya 15. Jadi kita langsung saja menjumlahkannya. 65 ditambah 87/15. Nah, di sini kita langsung jumlahkan hasilnya adalah 152/15. Nah, kita ingin rubah menjadi ke dalam pecahan campuran. Berarti 152 dibagi 15 hasilnya adalah 10, 2/15. Mudah bukan? Nah, alhamdulillah tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang penambahan
atau penjumlahan. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang pengurangan, pecahan biasa, dan campuran. Sama caranya seperti tadi, tidak jauh berbeda, yaitu jika penyebutnya sama dan jika penyebutnya berbeda. Di sini Ustazah akan memberikan contoh langsung jika penyebutnya sama. Nah, jika penyebutnya sama, maka kita hanya langsung melihat pada pembilangnya. Nah, di sini ada dua contoh. 20/30 dikurangi 9/30. Karena di sini penyebutnya sama-sama 30, maka kita langsung kurangi saja dari pembilangnya. 20 dikurangi 9 hasilnya adalah 11. Nah, kita samakan dengan penyebutnya yaitu 30. Lalu yang kedua sama di sini 15/17 dikurangi 10/17. Di sini penyebutnya sama-sama 17, maka kita hanya mengurangi pada pembilangnya saja, teman-teman. 15 dikurangi 10 hasilnya adalah 5 dan kita tulis penyebutnya 17. Lalu bagaimana jika penyebutnya berbeda? Hampir sama caranya seperti dengan penambahan. Contohnya di sini adalah 8/6 dikurangi 6/5. Nah, kita harus menyamakan dulu antara penyebutnya. Berarti kita kalikan silang. 8 dikalikan 5 hasilnya 40. 6 dikalikan 6 hasilnya adalah 36. Lalu kita samakan penyebutnya, berarti kita kalikan penyebut dengan penyebut. 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. Jadi kita langsung saja pada operasi hitungnya, yaitu 40 dikurangi 36, yaitu hasilnya adalah 4 dan penyebutnya adalah 30. Mudah kan? Nah, jika belum mengerti, Ustazah akan berikan contoh yang kedua. Nah, di sini bentuk pecahan biasa sama caranya seperti tadi. Kita kalikan, kali silang. Di sini penyebutnya beda. Penyebutnya yang pertama ada 13 dan penyebut yang kedua ada 12. Berarti kita kalikan silang dulu. Dari pecahan 12/13 dengan 10/12. Berarti kita kalikan silang. 12 kali 12 hasilnya adalah 144 dan 10 dikalikan 13 hasilnya adalah 130. Lalu yang terakhir baru kita kalikan penyebut dengan penyebutnya. 13 dikali 12 yaitu 156. Nah, di sini kita langsung saja kepada operasi hitungnya pengurangan. 144 dikurangi 130/156. Maka hasilnya adalah 14/156. Nah, mudah bukan caranya? Semoga teman-teman bisa paham ya dengan apa yang Ustazah sampaikan. Nah, lalu bagaimana jika dalam bentuk pecahan campuran? Di sini Ustazah akan menyampaikan tentang bagaimana cara pengurangan pada pecahan campuran. Di sini Ustazah ada dua contoh soal. Di sini Ustazah akan menjelaskan dulu dengan cara yang pertama, yaitu kita pisahkan. Caranya hampir sama dengan penjumlahan, kita pisahkan antara bilangan bulat yang ada di setiap pecahan campurannya. Di sini contoh soalnya 5/2/3 dikurangi 3/1/2. Kita pisahkan antara bilangan bulat dengan pecahannya. Berarti kita buat tanda kurung 5 dikurangi 3 ditambah. Nah, kita menggunakan tanda tambah ya. Lalu kita tulis pecahannya 2/3 dikurangi 1/2. 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2 tambah. Nah, kita caranya sama teman-teman dengan pengkalian silang. Berarti 2 dikalikan 2 hasilnya 4. 1 dikalikan 3 hasilnya 3. Lalu yang terakhir kita kalikan penyebut dengan penyebutnya. 3 dikali 2, 6. Maka ketika dijumlahkan hasilnya adalah kita turunkan angka 2 ini dan kita kurangi. 4 dikurangi 3 hasilnya 1/6. Nah, ini untuk hasilnya teman-teman.
Alhamdulillah. Nah, di sini jika ada teman yang belum mengerti, Ustazah punya contoh soalnya lagi, yaitu ada contoh soalnya 4/4/5 dikurangi 2/3/6. Nah, caranya sama, kita pisahkan dulu antara bilangan bulatnya dengan pecahannya. Oke, berarti kita beri tanda kurung seperti ini, sama caranya. 4 dikurangi 2 ditambah dengan tadi pecahannya. 4/5 dikurangi 3/6. Kita langsung jumlahkan saja atau langsung kita kurangi saja. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Lalu untuk yang ini, hasil dari ini sama tadi dengan caranya yang ini. Kita kalikan silang dan kita samakan penyebutnya. 4 dikali 6 hasilnya 24. 3 dikalikan 5 hasilnya adalah 15. Nah, lalu kita samakan penyebutnya dengan dikalikan 5 dikalikan 6 hasilnya adalah 30. Maka ketika dioperasi hitungkan hasilnya adalah 29/30. Alhamdulillah. Ini untuk cara yang pertama. Bagaimana dengan cara yang kedua? Tidak jauh berbeda dengan yang penjumlahan. Nah, untuk cara yang kedua, pada pengurangan pecahan campuran hampir sama. Kita rubah pecahan campurannya menjadi ke dalam pecahan biasa. Berarti kita kalikan dan kita tambahkan pada pecahannya. 3 dikalikan 5 hasilnya 15, lalu ditambah 3 hasilnya adalah 17/3. Tidak lupa ya dengan penyebutnya. Lalu dikurangi 2 dikalikan 3 hasilnya 6, lalu ditambah 1 hasilnya 7/2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sama tekniknya yaitu dengan mengkalikan silang dan menyamakan penyebutnya. 17 dikalikan 2 hasilnya adalah 34. 7 dikalikan 3 hasilnya adalah 21. Lalu penyebutnya kita sama-sama kalikan. 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6. Hasilnya berarti 13/6. Ketika 34 dikurangi 21/6 hasilnya 13/6. Nah, karena di awal kita menggunakan pecahan campuran, maka untuk hasil akhirnya kita juga harus merubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Berarti 13 dibagi 6 hasilnya adalah 21/6. Kita sudah belajar bukan bagaimana cara merubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Lalu cara yang kedua di sini Ustazah akan memberikan contohnya lagi. Sama caranya kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 5 dikalikan 4 hasilnya 20 ditambah 4 hasilnya 24. Oke, lalu per 5, tidak lupa dengan penyebutnya. Lalu yang di sebelahnya, 6 dikalikan 2 hasilnya 12, lalu ditambah 3 hasilnya 15/6. Nah, kita langsung mengkalikan silang dan menyamakan penyebutnya. Caranya tadi hampir sama, berarti 24 dikalikan 6 hasilnya adalah 144. 15 dikalikan 5 hasilnya adalah 75. Lalu kita kalikan penyebut dengan penyebutnya. 5 dikalikan 6 hasilnya adalah 30. Lalu kita langsung saja pada operasi hitungnya yaitu pengurangannya. 144 dikurangi 75/30 hasilnya adalah 69/30. Lalu kita rubah menjadi ke dalam bentuk pecahan campuran. Hasilnya adalah 69 dibagi 30. Hasilnya adalah 29/30. Jika teman-teman lupa bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, teman-teman bisa lihat di buku catatan masing-masing ya bagaimana caranya. Oke, alhamdulillah kita telah bersama-sama mengenal tentang pembelajaran energi alternatif dan bentuk penjumlahan serta pengurangan pada pecahan.
Insya Allah, ilmu yang Ustazah berikan ke teman-teman dapat bermanfaat tidak hanya untukmu, tapi untuk orang lain. Teman-teman bisa berbagi ilmu berkaitan dengan energi alternatif dan penjumlahan serta pengurangan pada pecahan kepada anggota keluargamu yang di rumah. Semoga ilmunya bermanfaat dan selalu ditambahkan lagi oleh Allah. Nah, kita sudah berada di ujung pembelajaran matematika hari ini. Mohon maaf apabila ketika Ustazah menjelaskan ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maafnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah melihat penjelasan berkaitan dengan tema dan pembelajarannya. Terima kasih. Untuk proyeknya akan Ustazah berikan di classroom. Pastikan dikerjakan tepat waktu. Ustazah tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.